Karena begini, ini pertanyaan bagus ini. Bagus sekali nih. Karena waktu itu saya habis ngeliput ke Az-Zaitun. Saya masuk ke situ menyamar sama orang tua murid. Lalu saya ditangkap di situ kan. Ketahuan setelah 2 hari. Ketat sekali. Ketat. Betul. Dan orang sering bilang ini ada bau-bau intelijennya segala macam. Saya diteror. Tambah lagi waktu itu Sabili banyak memberitakan tentang LDII. Tambah lagi bom Bali. Jadi saya habis ngeliput dari Ngeruki. Pulang itu bom Bali. Saya sempat wawancara tuh Haji Sujadin, Irfan S. Awas. Iya. Ketemu langsung dengan beliau. Ke Ngeruki juga ngeliput itu. Itu sebelum Ustaz Fadlan masuk ke sana. Ke Tarup Migori yang sabun itu ya. Sabun ya. Yang heboh sabun itu. Saya udah masuk ke sana bang. Oh begitu. Siap. Saya masuk ke sana 2006. Kita buat pelatihan da'i di situ. Termasuk pelatihan khotib Jumat. 3 hari di situ kita buat pelatihan. Yang menarik itu kan kasihan karena dia tidak tahu mandi junub itu. Bayangkan ini imamnya Pak. Tidak tahu mandi junub. Saya pernah juga sampai di Mentok itu bang. Salawat itu mentok, sudah laut itu. Ada masjid apa namanya? Di situ pernah ada isu kristenisasi. Ayo berinvestasi akhirat. Bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pencinta channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita bersua lagi di Bincang Santai Nikmat Allah. Bismillah. Dan kami berharap Anda yang punya kelapangan rezeki, jangan bosan-bosan Anda sisihkan untuk kelanjutan bagi pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk perkembangannya insyaAllah. Sekarang bersama kita ini Masya Allah bintang tamu yang luar biasa, sungguh terkenal juga di Sorong, bahkan di alam gaib juga terkenal ini. Assalamualaikum Ustaz. Alam gaib ini. Betul. Siap. Bagaimana sehat-sehat Ustaz? Ya kalau abang sehat kita sehat. Bersanding. Iya. Artinya kita yang penting tergantung suasana ya. Masya Allah. Memang lahir di Sorong? Oh iya bang, saya lahir besar di Sorong. Lahir besar di Sorong? Tamat di SD sini, SD Muhammadiyah 1. Dan saya berprestasi waktu di SD. Saya dari kelas 3 saya SD, saya ranking. Dan name saya tertinggi, nomor 3 waktu itu. Kota Sorong? Kota Sorong. Kabupaten Sorong waktu itu? Kabupaten Sorong waktu itu, betul. Karena dia waktu saya masuk itu masih Yapis Garing Muhammadiyah. Oh begitu. Masih transisi dari Yapis ke Muhammadiyah. Oh, betul. Saya juga juara anak-anak Sorong. Anak-anak Sorong ya? Ansor ya, Sorong. Ansor. Iya. Itu berarti Ondo Afi itu ya? Tuan tanah itu kalau gitu. Dulu kita main di sini Pak, sering main bola di sini dulu. Lokasi Masjid Raya ini? Kita main bola di sini Pak. Karena kan ini om saya kan, Haji Rob Abu kan? Iya. Pendiri pertama Masjid, ketua penggagas dorang. Iya betul. Om saya sering main di situ, main bola di sini. Iya. Ini tuan tanah sebetulnya. Ada pipa besar di situ saya ingat tuh ya. Setelah Yapis SD Yapis Muhammadiyah itu terus lanjut di Sorong juga atau? Saya bantuan beliau juga, paman saya itu, Haji Rob Abu. Jadi kami dulu bang beliau itu kan membiayai beberapa anak Papua. Oh begitu, sebenarnya sudah awal itu? Siap, nyantri di Darul Arkam Gombara, Muhammadiyah, Sulsel. Termasuk ada dari Kalobo itu, beliau biayai, Kalabai namanya itu, saya ingat itu. Itu senior itu. Setelah itu kami berkeluarga bang, masuk ke Gombara itu. Mulai dari anaknya Pak Mustami. Satu keluarga? Siap, itu gitu. Ponakan, sepupu. Semua? Iya, di Gombara semua itu. Itu ada 13. Anaknya Pak Mustami. Gombara itu apa? Imim? Darul Arkam Gombara ini sekarang punya Muhammadiyah. Darul Arkam. Alumninya Samsi Ali itu alumni Gombara. Anis Mata. Samsi Ali yang imam masjid Amerika itu alumni Gombara. Alumni Gombara itu? Ya karena Gombara 71 berdiri. Dulu awal-awal itu memang luar biasa itu ya. Luar Gombara biasa itu ya. Dan kontroversi. Iya. Karena kan Kiai Jabar Asiri ini pendiri pesantren. Itu beliau ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah. Iya. Lalu setelah tablik booming tahun 90 itu beliau bawa santri jalan kaki dari pesantren ke kota. Lalu berkeluarga dengan namanya Letkol Ma'mur Arif. Pimpinan Muhammadiyah juga berkeluarga Pak. Oh begitu. Tapi karena Pak Ma'mur Arif ini tentara dan beliau bihrontal, awal-awal tablik datang itu kan dicurigai. Iya curigai betul. Karena ini apa? Iya. Akhirnya beliau buat buku putih tentang tablik itu. Oh begitu. Padahal berkeluarga Pak, masih keluarga. Lalu Pak Kiai dipecat Pak. Oh gitu. Pak Kiai dipecat. Itu yang buat agak santri kemudian
terpaksi-paksi kan, terperiksa ada yang pro kontra. Tapi sempat lanjut di Gombara juga. Gombara. Saya lanjut di Gombara dan dari 13 itu bang, Nah, cuma saya yang bertahan. oh dari Sorong itu Siap, betul. yang bertahan Yang sampai bertahan cuma selesai. saya, siap, cuma saya yang bertahan. Ada yang cuma tiket, termasuk Haji Idam kan kakak kelas. Oh dokter ini. Nah Haji Idam masih dah ini. Oh maksudnya. Oh Maksudnya? iya kakak kelas Kakak itu. kelas. Adiknya Haji Iwan. Muammar itu kan anaknya Pak Mustamin. Oh masya Allah. Almarhum Rida Rahman, pembalap ini. Semua balik ke Sorong. Balik ke Sorong bang, ada yang baru 3 hari, ada yang 3 bulan. Oh Ustaz. Saya Lanjut. bertahan. Sampai selesai. Sampai selesai. Terus kemudian? Selesai pesantren itu, saya bingung bang, karena saya kan waktu itu kan biologi jurusan saya. Oh begitu. Saya eksak. Bingung mau masuk UNAS juga enggak pede gitu. Terus sebagian teman bilang, sudah coba-coba tes di Kelipia, Jakarta. Libya Jakarta. Siap. Itu tahun berapa ke Libya? Tahun 95. 95. Ustaz Amir bin Sa memberikan Rekomendasi, catatan. Ini dosen yang kamu hubungi, ini dekan yang kamu komunikasi. komunikasi. Nanti kasih lihat aja saya punya surat ini. Kata Belece ini. Siap. Nanti kamu tinggal di sini, tinggal di asrama di Matraman Dalam itu, kumpul dengan anak-anak istiqomah. Kami kumpul di situ di Matraman Dalam itu. Kita sewa rumah dan di situ. Dan ada hikmahnya itu bang, karena dengan saya berkumpul dengan mereka, berkah itu. Kita kan diskusi soal itu. Lalu kita puasa Senin Kamis, bangun sholat malam, berdoa. Subhanallah. Kenapa? Berarti langsung diterima di Libya? Tes dulu bang. Oh, tes karena gak langsung lulus bang. Ikut tes, seleksi. Iya, pertolongan Allah, belajar, subhanallah. Mungkin karena ada amalan ya. Memang saya jaga itu. Karena amalan jaga puasa Senin Kamis, kemudian. Subhanallah. Itu yang kami pelajari bang. Itu yang keluar. Oh begitu ya? Ini kayak terbayang itu soal. Dan saya masuk 10 besar itu. Di Libya itu? Di Libya. Padahal tes itu ada anak Gontor ikut. Al-Irsad. Dari mana-mana itu. Iya. Top-top itu Pak. An-Najah. Iya. Saya masuk 10 besar itu di tes. Karena kan nanti kan dibagi 2. Ranking 1 sampai sekian itu semester ganjil. Iya. Yang ranking sekian itu semester genap. Tergantung gini. Jadi dia ada 2 semester. Oh begitu. Yang ranking awal semester ganjil. Ya agak belakang dia masuk di genap. Berikutnya. Oh gitu, alhamdulillah. Berapa lama di Libya? Di uniknya Libya ini bang, dia kan kan ada idat ya, yang namanya idat lughawi, persiapan bahasa. Ya. Itu 2 tahun. Setelah 2 tahun kita masuk ke namanya takhil takmili. Setahun itu tes lagi bang. Tes lagi. Siap. Makanya banyak gugur lagi dari yang sekian itu gugur lagi. Ke takmili, saya masih lulus ke takmili. Tapi ke syariah, aduh sudah terlalu lulus sudah. Saya sudah mulai enggak konsen kan karena waktu itu saya bergaul di HMI kan. Iya. Mulai demo. Karena kan di IP itu bang dia harus kuat hafalan. Sementara saya suka menghafal, cuma saya dari dulu lebih suka diskusi kan, menganalisa. Iya. Karena dulu waktu di pesantren saya kelola ini pers kampus. Oh sempat kalau pers kampus? Siap. Waktu di Gombara saya pemimpin redaksi di pers kampus. Di Libya pun begitu, kita buat buletin itu. Ada juga? Saya pemberetnya. Oh pemberetnya. Makanya dengan basic itu, saya kemudian melamar di majalah Sabili. Oh sempat di Sabili? Masuk, melamar ke majelis Sabili. Setelah saya melamar ke syariah gak lulus. 9 itu kemudian di Sabili itu? Saya masuk lamar ke Sabili. Sambil saya kuliah di Al-Aqidah. Jadi kan dari idat sama takmili itu saya konversi. Oh bisa langsung? Bisa. 2 tahun kita bonus. Kita tinggal ngambil 2 tahun aja. Langsung semester 4? Betul. Semester 5? Pokoknya tinggal 2 tahun lah kita selesai dikonversi kan. Jadi saya dapat SAG-nya itu di situ. Oh dari gitu. Al-Aqidah. Tapi sambilan di Sabili itu? Sabili ya. Tetap berjalan? Iya. Sambil kerja kan. Sambil kerja. Sebagai apa di Sabili? Kontributor saya waktu itu reporter. Tapi kadang saya nulis juga. Jadi selain meliput, kan di Sabili kan ada namanya yang tulisan aktual itu berita. Opini? Ada non aktual itu opini. Ya, ada human interest, kisah segala macam artikel itu. Saya nulis di. Dulu cukup terkenal Sabili itu. Terkenal banget bang. Iya. Terkenal banget. Dia ranking 1. Versi ini habis yang luar biasa itu. Betul. Dan oplahnya naik itu sampai 200.000 satu kali cetak. Iya. 200.000 eksemplar bang. Satu kali cetak. Pernah sampai tingkat itu? Iya. Dan itu tertinggi. Mengalahkan Tempo, mengalahkan Intisari, mengalahkan
forum yang lain-lain. Itu luar biasa cukup ini tuh memang karena peristiwa Ambon. Iya. Itu mulai. Betul. Peristiwa Ambon dia booming. Karena kan Sabili lah majalah yang berani memberitakan apa adanya tanpa sensor. Yang lain kan takut-takut kan sensor. Ini dia Sabili tidak memang apa adanya dan dia khas karena dia begitu. Tapi dari Sabili terus bagaimana ceritanya bisa kembali ke Sorong? Ini pertanyaan yang bagus ini. Saya waktu itu saya sakit bang. Oh sempat sakit. Saya sakit bang. Karena begini. Ini pertanyaan bagus ini. Bagus sekali nih. Karena waktu itu saya habis ngeliput ke Az-Zaitun. Pesantren Az-Zaitun itu? Siap, lagi kontroversi. Yang kontroversi itu? Betul, kontroversi. Jadi ini abang tanya saya masuk situ menyamar sama orang tua murid. Lalu saya ditangkap di situ kan. Ketahuan setelah 2 hari. Hari ketiga. Oh ya Allah. Karena di situ memang ketat sekali. Ketat. Betul, dan orang sering bilang ini ada bau-bau intelijennya segala macam. Tapi ini karena pasti modalnya di pengkaderan ini ya. Semangat LK1 ini. Nah, memang di situ saya diteror. Tambah lagi waktu itu Sabili banyak memberitakan tentang LDII. Memang begitu betul. Sabili itu memang transparan sekali betul, kalau berita. Lugas dia apa adanya. Di demo itu Sabili. Termasuk kontroversi ini Karim Muzakkar. Oh. Itu kan sempat kontroversi, siapa namanya itu? Pak siapa lagi namanya itu? Pokoknya di kontroversi. Itu juga geruduk ke kita. Geruduk ke Sabili. Karena saya juga sempat nulis itu kan. Intinya kita teror lah. Sementara kita ini kan wartawan masih muda, lugu-lugu kan. Idealis. Idealis tinggi nih. Iya, dan tidak ada ini, tidak ada jaminan, tidak ada yang jaga gitu. Iya, tidak seperti sekarang kan banyak lembaga-lembaga betul advokasinya wartawan kan. Betul, tidak ada ini. Tambah lagi bom Bali waktu itu. Jadi saya habis ngeliput dari Ngeruki. Saya ngeliput di Gontor. Terus ke Ngeruki. Solo. Pulang itu bom Bali. Wah, saya Mujahidin itu kan. Saya sempat wawancara tuh Haji Mujahidin, Irfan S. Awas. Iya. Ketemu langsung dengan beliau. Ke Ngeruki kan ngeliput itu. Bikin liputan di Ngeruki. Haji Mujahidin. Bali itu ini. Terus mungkin juga karena ini ya waktu itu juga ngeliput tentang Li Aminuddin. Jadi orang bilang, Pak Ustaz kena ini. Li Aiden? Iya, Pak Ustaz kena pengaruh non medis ini. Non medis. Tapi kayak saya kena itu. Oh, dari situ kemudian akhirnya ke Sorong. Betul. Saya sempat di Rukia berapa kali kan. Sudah apa? Iya. Artinya sudah berjalan. Sekarang sudah di Sorong. Sorong. Kemudian tahun berapa kemudian bergabung dengan Kementerian Agama? 2002 saya di Sorong. Saya sempat gabung sama Lalin tuh ngajar di Kokoda. Saya ngajar itu. Dia yang di sana kan. Baitul Ma'mur. Di samping kegiatan lain. 2009. Saya caleg waktu itu. Saya caleg gitu kan. Karena memang saya waktu itu kan DPC PKS di sini. Iya. Sorong Kota sini. Oh sempat caleg juga? Sempat caleg Bang. Dan saya nomor 1 di Sorong Barat. Oh gitu. Nomor 1 di Sorong Barat. Waktu itu sudah maksimal kampanye kemana-mana kan. Lalu waktu itu ada ini. Kita ke sana baru ada yang kasih info PNS itu. Temannya Pak Imam Barudin. Siapa lagi namanya yang kurus-kurus ini. Itu kasih info bahwa ada. Saya sebenarnya saya tidak mau Bang. Sebetulnya tidak mau. Tidak mau. Tapi coba-coba. Coba-coba. Waktu itu Bang Umar Kedaton ini ada kasih kode bilang nanti saya bantu adik kan Dinda kan. Cuma waktu itu PKS tidak mau kasih beliau cuma minta dikasih SK. Kasih SK bahwa beliau sebagai tim sukses. Nanti beliau siapkan dana. Iya. Tapi teman-teman PKS tidak mau. Waktu itu saya agak kecewa karena dikasih begitu. Berarti kan tidak ada garansi Pak. Iya. Tidak ada garansi bahwa kita tidak ada garansi karena sudah ada yang mau bantu termasuk dana. Beliau cuma minta SK, tapi kan teman-teman tidak mau. Saya agak kecewa dan ketika ada peluang itu masuklah daftarlah. Saya coba tes. Tapi Bang, waktu saya tes itu juga saya sebenarnya tidak mau. Sempat saya sudah keluar itu dari ruangan. Terus petugas silakan. Tapi itu memang tujuannya ke penyuluh. Penyuluh memang. Pilihannya penyuluh. Memang penyuluh di situ di itunya. Oh, pilihannya. Memang pilihannya penyuluh.
Waktu itu saya tes dengan istri. Saya waktu itu maunya istri aja yang lolos. Gitu. Saya biar lanjut aja kan, karena Bang Umar Kedato masih telepon. Saya bilang ini gimana sampai lulus itu beliau masih telepon, sudah mundur sudah. Aduh saya takut ini Bang dimarahin mertua saya bilang. Mertua kan orang Kemenak di Bengkulu Bang. Oh begitu, mertua orang Kemenak Bengkulu. Dia kepala sekolah, sempat jadi kepala sekolah, terus terakhir pengawas. Waktu itu pamannya istri itu ada di pusat, namanya Pak Hamdi. Itu yang tanda tangan kita punya ini sertifikat diklat. Kata, apakah beliau juga bantu saya nggak tahu sudah. Pokoknya akhirnya kan lulus gitu. Terus di penyuluh. Siap dari awal. Jadi ini berapa tahun di penyuluh ini? 2009 Bang. Berapa tahun tuh? Hampir 20 ya. Kalau 2019 10. Iya kan? 17 tahun. Hampir 20 tahun. Ya. Pengabdian ya. Hampir 20 tahun. Nah, sebelum di penyuluh ini kan sudah bergerak juga di dunia dakwah. Betul. Ya, di Sorong itu sempat bergabung untuk pembinaan anak kodat ya. Betul, di Baitul Makmur. Baitul Makmur, Masya Allah. Kalau dalam pengalaman dakwah sendiri, yang paling di Papua ini kan bersentuhan dengan teman-teman yang asli, tentu berhasil asli Papua ini. Betul. Bagaimana kira komparasi dengan? Siap. Ya. Memang begini Bang, 2006 itu sebelum Ustaz Fadlan masuk ke sana, ke Tarub Migori yang sabun itu ya. Sabun ya. Yang heboh sabun itu. Saya udah masuk ke sana Bang. Oh begitu. Siap. Saya masuk ke sana 2006. Waktu itu kita kolaborasi dengan Paguyuban Ikhlas Jakarta, Astra. Itu ada timnya dan kebetulan mereka mau masuk ke 3T. Itu dengan kita nyambung. Kita sama-sama kolaborasi lah. Kolaborasi berapa orang itu. Kita dari Sorong sini naik pesawat kecil ke Inawatan. Baru dengan perahu, Johnson. Dari Inawatan naik Jolor. Masuk ke Tarub Migori kan. Kita buat pelatihan dai di situ. Termasuk pelatihan khotib Jumat. Sempat. Siap. 2006 itu. Itu sebelum pegawai itu. Sebelum pegawai. Dan di situ kan saya ketemu ada dai AMCF itu. Siapa namanya itu? Dia memang di situ. Dia memang ditempatkan di sana. Betul, luar biasa. Edi kan siap. Waktu itu saya sempat juga masih jadi kontributor majalah Al-Mujtama. Itu Mujtama Indonesia. Saya buat tulisannya itu. Saya buat tulisan tentang dia, tentang perjalanan itu sendiri, tentang Miyagi almarhum itu saya buat tuh. Oh gitu. Ke situ, lalu ada temuan yang menarik itu 3 hari di situ kita buat pelatihan. Yang agak miris itu kan. Ini pelatihannya ditaruh itu? Ditaruh Bang. Itu naik masuk dalam teluk tuh ya? Masuk dalam ya, masuk dalam. Pakai Jolor itu ya? Ya sih pakai Jolor. Oh ya Allah, daerah rawat. Hasan Kabis kan? Iya. Kita ketemu Hasan Kabis itu. Iya. Pak imamnya itu Imam Tarub. Bikin pelatihan di situ dan yang menarik itu kan kasihan karena dia tidak tahu mandi junub itu. Bayangkan ini imamnya Pak. Tidak tahu mandi junub. Tim dari Jakarta berapa orang? Kalau tim dari Jakarta mereka cuma minta temani ke Arar. Ke sana mereka tidak pergi. Oke. Tarof mereka tidak ikut. Tidak ikut karena mereka hanya ke Arar. Laporan saya tadi minta kita foto, kirim foto, kirim hasil laporan. Baru Ustaz dengan siapa? Ke Tarof itu? Saya dengan ponakannya Pak Rahman Andreas, Said Karim. Said Karim. Saya tahu. Said Karim sama Jumani, berapa orang itu? Itu dalam wadah apa? Memang paguyuban itu yang covernya Yayasan Al-Izzah, tapi yang sehari-harinya itu, day to day-nya itu dia paguyuban ikhlas, namanya Kors Mubalik Paguyuban Ikhlas. Jadi memang dia kayak Kopassus gitu kan, maksudnya dia khusus ad hoc itu, khusus untuk itu aja. Jadi 3 hari ditaruh. 3 hari ditaruh. Wih, luar biasa itu. Di situ memang miris Pak, karena saya lihat itu yang paling berkesan apa tuh waktu selama pelatihan itu? Ini Bang, memang kita banyak belajar di situ bahwa ini luar biasa ada orang-orang yang bisa bahagia ya di tengah di situ. Di tengah Bang, dan matanya putih Bang. Mungkin karena mereka kan cuma togok-togok sagu tuh saya lihat tiap pagi tuh. Kita makan itu, Ustaz makan itu ikan dari sungainya warna kopi itu. Kopi itu ya. Naik di wajah itu. Terus Masya Allah ya sudah kita makan aja. Masya Allah. Nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada. Pokoknya terputus komunikasi. Nggak ada sama sekali, nggak ada sinyal sama sekali itu. Makan juga seadanya itu. Seadanya sudah sudah 3 hari aja, jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi. Sudah sanggup sudah apa kalau lebih 3 hari. Ya Allah. Itu pelatihan itu baru ketahuan bagaimana kondisi objektif di lapangan. Betul. Itu Bapak Imam tidak tahu mandi junub. Tidak tahu mandi junub. Innalillahi wa inna. Ini imam, diimamkan, dituakan di situ. Saya lihat juga masjidnya itu.
Ya sudah, makanya betul sudah kalau Pak Ustaz Fadlan sahadatkan ulang gitu kan. Iya, tidak ulang. Tidak ada yang datang ini siapa. Saya memang kasihan. Jadi memang kesannya casing aja bang. Masih casing tuh belum jalan. Begitu ya. Cuma ada yang menarik saya lihat itu waktu kita sholat tarawih itu kan. Mereka itu ada lagu-lagu ya. Macam pengantar tarawih itu. Pengantar tarawih. Kebetulan itu bang, itu berbahasa Arab. Iya. Kebetulan saya agak paham bahasa Arab. Iya. Jadi ini bagus ini. Ini kayaknya warisan dari Sultan ini. Iya. Sultan Tidore. Jadi itu puji-pujian. Ahlan bisyahada segala macam. Pokoknya antara 2 rakaat itu. Betul. Itu selamat datang pada syahadat. Terima kasih kepada Sultan. Isinya kayak gitulah kurang lebih. Oh begitu ya. Nyanyi-nyanyi. Tapi tidak sempat dicatat. Iya saya cuma bilang ini menarik aja maksudnya. Menarik ini dia punya lagu-lagu itu. Berarti memang itu bawaan pendidikan Ya, dari. betul. Karena memang dalam sejarah itu Sultan Tidore masuk sampai di situ. Inan Watan dan daerah Teluk itu. Nyambung. Betul, Jadi betul. lagunya itu ahlan bisyahada terus puji-pujian kepada. Puji-pujian lah. Puji-pujian. Jadi dalam bentuk lagu. Tadi bahasa Arab campur-campur. Campur-campur. Tapi saya paham. Oh ini maksudnya ini nih. Begitu, Masya Allah. Bagus. Awal tugas penyuluh agama di mana? Waktu CPNS di sini bang. Di Pahlawan sini. Sudah langsung di Sorong? Iya CPNS. Di kota sini kan. Di Pahlawan. Kan ke kantor induk kabupaten kan di sini. Iya dulu. Betul. Terus habis itu dipindahkan setelah terangkat. Ditaruh di Salawati. Sempat Salawati. Iya dengan Ustaz Wahyu itu waktu itu. Dengan Najmiyah segala macam. Kayak Sabira enggak ya? Najmiyah. Dengan itu. Dengan Agus Nugraha. Agus Nugraha almarhum. Ya itu teman semua itu seperjuangan. Kadang kita balik motornya mogok. Untungnya kalau mogok itu suka duka dakwah sampai di mogok itu 20 meter ada bengkel alhamdulillah. Ini kalau nggak ada bengkel ini sudah pikul motor. Pikul motor sudah. Saya pernah juga sampai di Mentok itu bang. Salawat itu Mentok sudah laut itu. Ada masjid apa namanya? Itu pernah ada isu kristenisasi. Saya lupa masih punya Mentok itu hutan-hutan Mentok sampai sudah laut itu di ujungnya itu sudah jalan masih hancur itu rawa-rawa masih hancur. Masya Allah itu masjid apa namanya pokoknya ada isu itu penyuluh tuh ada punya semacam protap gitu dalam penyuluhan agama atau ada jadwal ada silabi ada kisi-kisi gitu ya atau ada pedoman gitu ya kan tentu ini kalau saya ngomong lagi nanti kayaknya tersinggung lah gitu. Tapi kita nikmati aja lah. Iya. Karena waktu itu sebenarnya saya memilih fak radikalisme sebenarnya. Kan ada 10 asnaf itu. Dulu 8 asnaf bang ya. Dulu 8 asnaf penyuluh ada penyuluh Progres Sakinah. Begitu. Ada pilihan-pilihan. Itu spesialisasinya gitu. Saya waktu itu memilihnya sebenarnya radikalisme. Karena background saya wartawan gitu kan. Saya tapi nggak tahu walaupun sudah pilihnya radikalisme ditempatkan di 3T begitu. Lah saya nikmati kan. Tentu kalau penyuluh dengan ustadz biasa kan beda ya karena kita ada materi yang kita susun, iya betul, ada perencanaan, ada evaluasi nanti, ada laporan, itu aja sih secara. Tidak ada sisi perbedaan formal ya. Betul. Karena itu menjadi laporan-laporan ya. Betul dan ada binaan. Karena ada poin-poin di situ ya. Betul ada ininya kreditnya. Jadi waktu itu saya bina pengajian di situ dengan Pak Joko almarhum itu. Sudah meninggal itu Pak Joko yang Tapak Suci. Iya tahu. Itu berapa kali bikin pengajian di situ dengan di rumahnya beliau. Terus kolaborasi dengan penyuluh non PNS. Aduh siapa lagi namanya? Tapi itu menyentuh di teman-teman saudara-saudara yang transmigrasi saja. Transmigrasi aja. Warga-warga. Ya karena itu daerah trans ya. Daerah trans. Nggak ada OAP di situ. OAP di situ. Kalau yang OAP Muslim itu nanti setelah saya pindah ke Bimas Kabupaten, lalu saya sering ke Maibo. Ada perumahan komunitas di Maibo itu. Maibo itu kan pindahan dari bandara sini kan? Iya, komunitas dari bandara. Betul, pindahan dari sini ada yang ke situ, ada yang ke Warmon kan? Di Warmon ya. Warmon di situ juga mereka banyak. Iya, betul. Lalu Ruslan Rasid itu teman itu yang Ruslan Rasid betul. Waktu itu kan dia orang AFKN ya. Iya, dia link ke Ustaz Fadlan, lalu link ke atas dakwah Saudi, lalu dibangun lah itu. Masjid itu. Siap. Itu perannya Ruslan di situ, Ruslan dengan AFKN. Dibangun itu Maibo. Betul. Dan Syekh kan datang itu dengan Umar Maka ya. Iya Umar Maka. Umar Maka itu adik kelas saya di Lipia. Oh dia tuh adik kelas saya. Lipia adik kelas saya itu. Umar Maka itu. Datang dia kan dengan Syekh kan. Sampai Syekh kan juga ke sana ke Tarub itu. Ke Migros. Artinya saya itu juga ke Tarub. Tarub dengan kursi roda bang. Itu ada videonya tuh. Luar biasa sekali banget bang. Jadi beliau Syekh walaupun pakai kursi roda itu. Dikasih naik di jolor itu. Kita mau juga ke sana tuh. Ke sana juga bang. Padahal saya ini. Padahal saya ini. Orang memang mau lihat betul langsung ya. Orang difabel ini kan orang
Disabilitas ini luar biasa. Dan waktu itu berapa orang tokoh muslim Kokoda itu dikasih naik haji. Naik haji. Betul, undangan khusus. Undangan khusus ya, ada nama-nama kedutaan itu. Betul, berapa orang itu. Itu buah dari kunjungan saya itu. Kunjungan saya itu. Nama-nama berapa orang kan naik haji tuh. Ya. Waktu itu juga bersentuhanlah saya dengan Klalin 1. Karena Klalin 1 ini mereka komunitas Tambrau itu kan. Ya, mualaf itu. Betul, mualaf itu. Dan waktu itu ada seleksi penyuluh teladan. Saya lihat ini menarik ini. Itu yang diangkat? Itu yang saya angkat. Lalu maksud hampir 10 besar, 13 besar. Gitu loh. Di nasional itu? Nasional. Karena juara. Apa yang diangkat itu terkait dengan pembinaan mualaf di Klalin 1? Jadi waktu itu kan sudah ada masjidnya ya. Sudah ada masjid? Dari almarhum Miaga ya, ya. Jadi kita campaign supaya direnovasi. Sebenarnya itu apa Tamher situ pensiunan Kementerian Agama. Tadi kan beliau di Klalin 1 kan? Iya. Klalin 1. Ini kita langsung ke Baunnya. Kampung Abun itu. Di sana, Abun sana. Kita nyebrang sungai itu. Tahu. Sungai itu. Gambar awal kita sebenarnya Bang. Itu ceritanya sudah sampai Abun juga? Saya sampai sana Bang. Bolak-balik saya dulu itu. Saya bolak-balik ke situ. Pada saat di Bimas itu? Siap. Saya sudah di Bimas dan saya bolak-balik sana tuh. Di Abun itu? Bolak-balik Bang. Masya Allah. Waktu itu dengan Ruslan Rashid itu kita campaign ke Kita Bisa. Oh iya, Kita Bisa. Jadi kita campaign kan itu sebenarnya kita punya gambar awal itu dengan 3 dimensi itu. Ada sekian miliar itu kita dia punya rap itu kan. Begitu. Tapi nggak dapat itu nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu cuma. Tapi akhirnya di Abun jadi. Jadi direnov aja kan. Direnov ya. Karena kita yang masuk cuma 80-an juta, nggak terlalu banyak. Terus ada bantuan semen dari Samsudin Johan, dari Haji Firman material. Terus ada bantuan Kuba kan, itu yang kita antar itu. Jadi nggak cukup. Jadi kita memang mereka kecewa karena dia kan mereka juga lihat gambar bagus kan. Iya. Cuma mau diapa karena betul. Kita ini bukan, kecuali kita pegawai kerajaan Saudi boleh. Bangkir boleh. Iya tuh, pegawai kerajaan Kuwait boleh. Ini kita cuma pegawai negeri Kementerian Agama. Itu sudah. Gitu. Di antaranya itu jadi medan dakwah yang luar biasa itu. Ya, dan waktu itu kita punya konsep kearifan lokal, memanfaatkan mereka punya bahan bangunan kan. Di situ kan banyak batu kayu-kayu. Kayu-kayu yang ini kita karyakan mereka, kita bayar kan. Lalu dipakailah sebagian buat itu bahan bangun masjid. Masjid itu. Saya bolak-balik berapa kali waktu itu? Ada berapa kali? 5-7 kali hampir. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah bisa rampung Selesai. Kalau cuma renov selesai kalau renovnya. Kalau sesuai gambar enggak Bang? Karena kalau gambar kan rapnya itu 3 sekian M. Cuma itu kan memang itu berapa jauh dari kota? Dari Tambraunya, Sasefornya. Dari Saus, kalau dari kota, kalau dari sini katanya 150 kilo kalau dari sini. Kalau lewat laut langsung. Enggak, kalau lewat darat. Kalau lewat darat kan lewat Sausapor dulu. Enggak tahu kalau Sausapor mungkin berapa ya? 70 kilo Tapi kan? itu lewat sungai ya? Lewat sungai. Ya, nyebrang lagi. Karena kalau kita lurus itu sudah katanya udah tebus ini petik bintang ya. Yang ke arah ini. Iya. Katanya kalau lurus ya betul. Naik ke karena saya pernah ini Bang, malam-malam itu kita jalan, habis sholat Isya kabut. Gak bisa kita jalan tuh. Jadi mobil berhenti. Gak bisa dipaksakan. Gak bisa, kita tunggu kabutnya. Kita sudah kayak lihat jalan. Kayak jalan. Kita tunggu dia bersih baru kita jalan. Ada kabut memang. Masya Allah. Sudah ini kita sudah kayak di surga kan. Sudah di awan. Luar biasa. Alhamdulillah sekarang ini kemudian diamanatkan di penghulu di Kota Sorong. Penyuluh Bang. Penyuluh. Kita penyuluh ya. Kota Sorong. Kota Sorong. Kota ini? Kota ya. Kota. Masya Allah. Artinya kemudian apa program-program utamanya? Kalau penyuluh. Sekarang karena di KUA ya diberdayakan untuk bimbingan chatting. Terus konsultasi keluarga. Sakinah baik yang remaja segala macam. Kalau program keluar kan sudah otomatis ya. Sudah otomatis. Khutbah Jumat, ceramah-ceramah gitu ya. Itu udah. Program majelis taklim. Itu udah otomatis. Masya Allah. Binaan kan? Binaan di Masjid Ar-Rahman. Gitu. Segala macam. Kalau di Muhammadiyah kan hampir tiap minggu saya ngisi Bang. Gitu. Sudah kenyang, sudah cabang rantau. Artinya sudah otomatis itu. Yang saya agak lama juga di Panti Putra. Sempat di Panti. Itu yang kemudian bikin saya agak ngos-ngosan waktu itu Bang. Karena kan akhirnya saya kan banyak bolong absen tuh.
Saya bina anak panti putra. Di situ juga banyak anak OAP Muslim, anak Misol ya. Oh, jadi di Pantai Putra Muhammadiyah itu ada OAP. OAP dari Misol. Dari Yem belum. Yem belum kayak gitu sudah namanya tuh. Itu ada berapa dulu tuh kita punya binaan. Yang datangnya itu Amirullah yang jemput itu. Siap. Beliau yang kayak jadi utusan kan jemput bawa binaan tuh. Bagus waktu ada Pak Amirullah karena dia aktif. Artinya kan binaan keluar, jemput lagi yang baru kan masuk. Sekarang ini kasihan setengah mati, nggak ada yang bantu. Sempat berapa tahun bina pesantren? Panti asuhan putra itu? Hampir 10 tahun saya, dua periode. Subhanallah. Dan itu yang buat saya ngos-ngosan. Oh begitu ya. Karena kan kita punya mindset pembinaan, tapi di sana mindsetnya absen. Tak bisa melawan. Saya ngisi lapas bang. Padahal kan logikanya betul sudah, ini kan saya penyuluh berarti pembinaan. Iya, ekosistemnya pembinaan. Tapi maunya harus absen. Akhirnya bolong-bolong. Akhirnya saya banyak dipotong-potong itu. Oh gitu. Padahal saya kerja bang. Itu lagi. Ya realisasinya di lapangan kan sebetulnya penyuluh itu. Bukan di kantor. Sekali-sekali aja di kantor kan. Ini malah. Akhirnya saya sempat kurus itu bang. Kurus karena capek kan. Mau pindah kota juga setengah mati. Untuk ada abang mantu. Ketemu Pak Agung Sebela. Pak Rafil Amri. Iya alhamdulillah. Akhirnya sekarang di kota. Terus di kota sudah 3 tahun. Tapi pengembangan dan dakwah untuk ini ke Muhammadiyah dan ini berjalan semua. Jalan. Artinya kan tiap ini ada. Ya, artinya korelasi dengan tugas penyuluh ya. Dan terakhir kan saya buat kajian di Al-Azhar tak? Oh iya. Karena Al-Azhar ini kita punya binaan. Binaan juga. Binaannya Kawa. Ya. Itu bagian dari ininya. Tapi kalau ngomong semangat menulis masih jalan. Menulis ini saya ada nulis beberapa artikel waktu saya lanjut kuliah S3 gitu kan. Sempat ini mau kuliah S3 nih. Sudah selesai sebenarnya bang. Sudah selesai. Kuliah saya udah selesai. Oh begitu. Yang belum selesai ini tahapan berikutnya, yudisiumnya, disertasi. Tapi kuliahnya udah selesai. Nilai kuliah udah selesai semua. Di mana di S3-nya? Di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tapi waktu itu kan lagi COVID tuh. COVID karena daripada bengong, nggak ada kerjaan. Saya kuliah aja. Lanjut kuliah kan. Terus setelah dari IAIN ini? Betul, dari IAIN Sorong. Waktu itu saya sempat dengan Ismail Weke, kita studi banding ke Malaysia, Patani, Singapura. Kita studi banding ke. Sempat sampai di Patani? Siap. Patani. Thailand bang. Oh, saya 3-4 provinsi sudah sampai. Keren. Patani. Betul. Yala. Karena itu kan minoritas Muslim. Minoritas Muslim. Ujung yang Thailand itu. Dilindungi oleh raja kan. Iya. Dan di situ ada beberapa syekh juga. Juga ada alumni LIPI di situ yang pengajarnya itu kan. Tapi kalau lihat dari segi budaya itu hampir sama dengan Indonesia itu, karena garis dakwah itu kan. Betul. Ada berapa situs peninggalan masjid-masjid. Betul. Dia ini. Oh begitu ya ceritanya. Sampai itu studi banding sampai. Iya bang. Dan waktu itu kami bawakan namanya YN itu bang. Kita promosikan YN itu. Oh promosikan? Iya, saya promosikan di Radar Sorong. Promosikan di mana-mana. Itu kita bawain namanya mereka itu. Tapi ya sudah. Hanya Allah yang tahu sudah. Allah yang tahu juga. Kita kasih namanya itu YN Sorong. Sebetulnya S3-nya sudah rampung sudah, ini. Kuliah udah. Jalan penyelesaian ini. Iya. Kuliah udah selesai. Tinggal tahap berikutnya yudisiumnya. Gitu. Disertasinya itu yang mentok. Itu yang karena saya sempat masukin. Itu bukan beasiswa? Bukan bang. Oh mandiri? Ada dari Lasis Muhammadiyah 15 juta. Tapi gak cukup itu bang. Oh iya S3. Gak cukup. Sempat masukin di P&P belum tembus. Oh betul. Padahal dapat. Oh alhamdulillah ya. Berarti sekarang artinya masih. Tapi dengan kampus sekolah jaga masih terkoneksi? Masih ada grup itu mereka pantau kan. Oh iya. Mudah-mudahan sih gak ada sistem dia. Oh iya. Ada sistem dia sudah. Kita kuliah di sini saja. Iya kan ya ini sudah S3 kan. Kita kuliah ulang lagi. Transfer. Gak mau bang. Mereka gak mau transfer. Saya udah menghadap. Udah tanya. Dari Sunan Kalijaga tidak mau? Dari sininya gak mau. Oh tidak mau, dia mau dari nol? Iya dari sana kasih kode bisa. Oh sebenarnya. Iya tapi di sini. Atau ada alasan. Oh iya. Kalau gini untuk kuliah ulang lagi. Oh gitu ya. Kalau dia punya spesifikasi jurusan apa S3 itu? Dirasa Islamiyah. Islamiyah. Iya, dirasa Islamiyah.
Oh, luar biasa itu. Nyambung ya, artinya secara ini lambung. Iya, nyambung. Ya. Tapi spesifikasinya dirasa. Dirasa Islamnya, dia kan umum tuh lebih Iya. umum lagi. Nyambung. Masya Allah, barakallah. Nah sekarang Ustadz kira-kira ada pikiran apa bagi dunia dakwah di Sorong Papua Barat Daya ini supaya ke depan itu lebih berkembang? Gimana Ustadz kira-kira harapan? Ya ini kan kalau kita bicara dakwah ini kan nanti ada faktor histori, sejarah di situ yang Iya. sering abang bahas itu kan, Iya. masuknya Islam segala macam di Papua. Ada persoalan kultur, Iya. dakwah kultural ya, Iya. yang dimainkan oleh ormas, NU, Muhammadiyah, iya. segala macam, Hidayatullah. Tapi kan nanti kan yang agak berat kan yang di struktur. Paham. Iya. Paham. Iya. Saya bicara struktur ini kan sekarang apa? Iya. Mana wilayah adat, mana wilayah agama kan tidak jelas kan. Iya. Akhirnya kan yang amber ya kelas 2 kan. Kelas 2. Nah, itu kita nikmati aja. Iya, nikmati saja. Iya, itu dia. Karena kan mereka sekarang kayak lagi harus jadi imam semua. Iya, artinya lagi didorong pemberdayaan ke arah situ ya. Artinya kita sepakat juga sebetulnya ya. Tinggal peningkatan kualitas SDM gitu. Ya. Tapi kalau spesifikasi ada desa binaan, ada masjid binaan? Penyul ada? Di Al-Azhar tuh. Oh, Al-Azhar. Al-Azhar tadi. Itu combine dengan kawa itu. Betul. Oh, iya. Artinya penyuluh diberikan amanat untuk. Iya, itu binaan khususnya. Oh, alhamdulillah. Catinnya. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ini ceritanya Ustadz ini luar biasa ini banyak makan garam dan dunia persilatan ini. Cendawa luar biasa itu. Saya belum sampai di Tarof dan segala macam itu. Ya Allah. Oh belum ya Tarof ya? Saya kalau di Teluk di Bintuni sudah masuk. Oh Bintuni. Sampai Arandai, ya itu sudah masuk. Tapi kalau saya sempat waktu itu diundang itu yang perkemahannya AFKN itu yang di pulau itu ya. Coba saya nggak sempat ikut itu. Saya sibuk itu. Ada perkemahan ini kan? Iya, perkemahan. Dengan Ustaz Fadlan iya. Di pulau apa? Uyghur kah? Saya nggak sempat sudah. Iya, alhamdulillah. Baik Ustaz ini, masya Allah. Mungkin pesan terakhir bagi penggerak dakwah semua bagaimana menyikapi kondisi yang ada saat ini, kondisi munculnya banyak LGBT, boti di mana-mana. Itu. Memang ini tantangan dakwah ya, karena kan setback ini. Iya. Kita udah lari depan, mundur lagi kan. Mundur lagi ya. Karena memang, cuma kan orang gak senang bahas yang seperti itu. Harusnya kan juga bahas bagaimana konspirasi. Di belakangnya. Betul. Di belakangnya. Berusaha. Ini kan sebetulnya akibat saja. Tapi itu dia. Apalagi termasuk di Kemenak ini kan gak mau bahas-bahas yang kayak gitu. Iya. Dia cuma mau bahas. Mau yang radikalisme ya. Dalam konteks moderasi. Iya, padahal itu kan dunia ini gak lepas dari konspirasi. Seperti itu iya. Dai-dai sudah tanam bibit, hamanya nggak diselesaikan. Nah itu juga. Akhirnya kok ini muncul lagi tuh. Dan makin marah kan? Makin marah. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz ini kita bincang tidak sadar-sadar tapi waktu kita yang setengah jam. Iya, setengah jam. Yeah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kita akan kembangkan insya Allah di kesempatan yang lain bila nanti mungkin ada waktu Ustadz lagi. Lebih spesifikasi pembahasan kita untuk tematik ya. Tematik insya Allah. Semoga berkahi pertemuan kita insya Allah. Amin. Nah, nudu'atun wayakum. Jazakallah atas semua kebersamaan kita. Saya pernah ke Temboro juga. Sampai ke Temboro juga sudah pernah. Pernah juga. Saya teman Anton tuh. Iya. Sudah ke Temboro. Insya Allah. Barakallah Ustadz. Kita juga. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.